Sekali lagi minta Pendeta Heru naik ke atas, pimpin kita mempersiapkan khotbah hari ini yang akan kita dengar. Mari kita semua tunduk kepala berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau memberikan warisan-warisan di dalam musik-musik yang agung, di dalam semua filsafat. Kami boleh diingatkan tentang kasih karunia Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan melalui firman yang juga boleh membangun dan menegur kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Saya sudah berkhotbah mengenai Augustinus. Hari ini sedikit lagi, lalu disambung dengan orang lain. Pembaruan dan memberikan penerusan zat yang paling penting bagaimana kekristenan menjaga iman kepercayaan seterus di dalam sejarah. Saudara masih ingat di dalam khotbah-khotbah Augustinus, di dalam 3 buku yang ditulis, dia memberikan warisan yang luar biasa. Pertama, My Confession. Kedua, Civitas Dei. Ketiga adalah Allah Tritunggal. Kalau pentingnya hal-hal yang ditulis oleh orang Afrika ini tidak diturunkan, gereja sekarang tidak tahu kemana. Setelah pembaruan daripada Alexander the Great, pembaruan yang diberikan kepada kita melalui Konstantin Agung, maka akhirnya Tuhan memakai orang Kristen sendiri memperbarui iman orang Kristen. Bukan saja melalui konsili banyak, melalui tulisan seorang yang agung, pikirannya, imannya, rohaninya, pengetahuannya, dan kelakuannya. Augustinus bukan orang Asia. Augustinus bukan orang Eropa, sehingga dilihat seperti tidak seimbang. Ini orang dari Afrika, apa hubungannya dengan Kristen? Kristen dimulai daripada orang Asia, diperkembangkan di Eropa, tetapi diberi sumbangsi dengan iman kepercayaan teguh oleh seorang Afrika yang berada di Katargo yang namanya Augustinus. Dia dilahir melalui seorang Gerika, orang pintar sekali, tapi sifatnya keras sekali dan tidak percaya kepada Tuhan. Yang menikah sebagai orang yang beriman tinggi, yang beribadah sungguh-sungguh, orang yang mencintai Tuhan, dan orang itu namanya Monica. Menikah dengan perempuan yang ibadah itu bahagia. Menikah dengan perempuan seperti pelacur merusak keturunanmu sampai berpuluh-puluh generasi. Hanya pilih cantik, tidak mempentingkan rohani. Itulah kerugian laki-laki paling besar. Mementingkan cinta Tuhan, mementingkan orang beribadah kepada Tuhan, itu akan diberkati tidak habis-habis. Tadi waktu saya khotbah selesai, keluar seorang laki kasih saya satu foto. Saya mau taruh di koper, baca baik-baik di dalam perjalanan. Dan dia bilang, ini anak saya sekarang kemasukan semacam zat kelebihan besi di otak. Umur berapa? Umur 6. Sekarang bagaimana? Sakit tak bisa sembuh. Dan istrinya, engkau di mana? Saya sudah cerai. Saya tanya, kenapa cerai? Dia tidak jawab. Saya tidak tahu Pak. Kalau engkau tak tahu, siapa yang tahu? Dia tetap tidak jawab. Saya tanya lagi, engkau pernah menyeleweng cari perempuan lain? Dia berhenti 2 detik menjawab, pernah. Saudara, sewaktu berdosa, engkau tidak peduli apa yang akan terjadi. Tetap berkat, tetap sehat, tetap lincah, tetap kaya. Tidak tahu mungkin Tuhan mengizinkan dosa itu merusak keluargamu, menghancurkan anak-anakmu, atau membiarkan engkau dilempar keluar dari anugerah Tuhan. Saya tidak ketemu dia lagi, dan saya akan baca baik-baik surat yang dia tulis. Saya akan doakan terus untuk anak itu
Saya bilang, you siap hati. Kalau bisa sembuh, minta Tuhan kasih anugerah yang cukup. Kalau tidak bisa sembuh, siap kalau dia mati, dipanggil Tuhan. Kita jangan main-main. Tidak ada dosa yang tidak diketahui sebabnya. Tidak ada alasan yang engkau tidak boleh, tidak ngaku. Saudara-saudara, kita kembali meringkuskan beberapa poin. Agustinus memberikan satu pengertian. Apa artinya pertobatan? Apa artinya mengaku dosa? Dan apa kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia tidur bersama perempuan yang dia tidak nikahi. Dia terlalu berani. Tapi setelah dia bertobat menjadi orang Kristen, menjadi hamba Tuhan. Dia ceraikan istrinya. Dan dia bertanggung jawab mengambil anaknya diasuh sampai besar. Akhirnya mati sebelum dia mati. Tapi dia bertanggung jawab. Selain itu, My Confession mempengaruhi sastra seluruh dunia mengenai realisme yang jujur dan sungguh-sungguh. Dan di dalam My Confession, kalimat dari pasal terakhir. Oh my God, you are great God. And you have already created human being in a restless soul. Oh Allah yang agung, Engkau telah menciptakan manusia di dalam sesuatu jiwa yang tidak pernah ada perdamaian. Man who has no rest until man return to you and get rest only in you. Manusia tidak pernah damai. Manusia tidak pernah sentosa. Sampai manusia kembali kepada Tuhan dan mendapatkan sejahtera yang sejati hanya di dalam diri Tuhan saja. Sangat mengharukan bukan? Dan ini menjadi kejaran banyak orang pintar di sepanjang sejarah. Bagaimana bisa mendapatkan sejahtera di dalam tangan Tuhan. Nah, dia bicara tentang dunia ini mau kemana. Kerajaan-kerajaan, pemerintah-pemerintah, raja-raja, dan semua orang yang paling penting dalam sejarah akan kemana? Menuju kebinasaan. Karena di dalam mata Agustinus sendiri, dia melihat dan mengalami kemerosotan daripada kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi, kerajaan terbesar, kerajaan terkaya, kerajaan terpanjang di dalam dunia sampai sekarang. Dari 753 tahun sebelum Kristus mulai ada Romawi. Bikin negara besar. Sampai kira-kira 20 tahun sebelum Kristus lahir. Romawi dari Republik menjadi kerajaan. Dan Raja Kaisar pertama bukan Julius Caesar. Tetapi setelah Julius Caesar kira-kira 80 tahun. Augustus menjadi Kaisar pertama kerajaan Romawi. Lalu dia mulai merombak, memperbarui kerajaan Romawi. Sesudah dia mati diteruskan oleh Tiberias dan yang lain-lain. Dan banyak kerajaan Romawi mulai merusak semua kebudayaan. Meskipun politiknya unggul. Meskipun sasarannya tinggi. Tapi moralnya rendah. Kerajaan Romawi menghasilkan banyak kaisar yang tidak beres. Ada yang homoseks. Ada yang bunuh ibu, ada yang membunuh istri, membunuh anak seperti Nero. Ada yang mentiduri perempuan orang yang baru nikah hari itu dirampas seperti kari gula. Kerajaan Romawi kelihatan hebat, masyarakat maju, pendidikan umum, dan kuasa politiknya begitu besar. Tetapi moralnya sangat pecat, sangat tidak baik. Kerajaan Romawi sampai pada Raja Konstantin menjadi kaisar. Baru dia berhenti membunuh orang Kristen. Baru dia berhenti menganiaya gereja. Sehingga orang-orang yang tadinya berbakti, bersembah, sujud kepada Tuhan di bawah katakum. Baru keluar dan mulai menjadi orang beragama bebas. Dan diberkati oleh Tuhan.
Kerajaan Romawi mengalami kebanyakan raja yang tidak beres. Ada juga raja yang baik sekali, seperti Marcus Aurelius. Tapi Domitian, Diocletian, Trajanus, dan Vespasian. Banyak raja, kaisar yang sangat kejam, sangat brutal, dan sangat membunuh orang Kristen. Pembaruan dimulai dari para Alexander mengenai bahasa dan kebudayaan. Pembaruan diteruskan dengan Kaisar Konstantin melalui politik dan hati nurani. Lalu pembaruan sampai abad keempat di Roma melalui Augustinus, seorang pendeta, seorang teologi yang mencintai Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak tahu gereja kapan mau bertobat. Kadang-kadang kalau bukan pemerintah yang desak, gereja tidak ada kemajuan. Kalau tidak pemerintah mendukung, banyak gereja tidak bisa bangun gedung. Gereja yang mengetahui sendiri bagaimana memperbarui iman, mewarisi kepercayaan yang sungguh, meneruskan kepercayaan seperti Abraham, Musa dan sebagainya. Sedikit sekali. Kadang-kadang Tuhan memakai orang seperti Konstantin. Tetapi lebih penting ada orang di dalam gereja sendiri mempunyai kesadaran bahwa kita perlu maju. Kita perlu maju. Kita perlu sadar sendiri dan perlu menjalankan firman Tuhan. Sumbangsi Augustinus di sini. Di dalam buku yang kedua setelah My Confession, dia menulis akan the city of God, Civitas Dei. What is the responsibility of Christian in this world? When we have two kingdoms in our life, the kingdom of this world and the kingdom of God. Di dalam pemerintahan dunia kita mesti patuh, kita bayar pajak, kita mempunyai hukum, kita menjalankan pemerintahan yang mengontrol hidup kita dalam segala segi. Tetapi kita mempunyai hati nurani yang harus takluk kepada pemerintahan Allah, memakai Taurat, memakai firman, memakai kitab suci menjaga kita supaya kita jangan menyimpang, kita jangan terpeleset, kita jangan menyeleweng dari kehendak Tuhan. Saudara-saudara, ini semua pengaruh Augustinus kepada kita. Dan Augustinus sendiri sadar, sebelum dia mati, lihat kerajaan dunia sudah ambruk. Kerajaan Romawi sudah mau jatuh. Lalu bagaimana? Kalau kerajaan dunia akan jatuh, gereja yang berada di bawah tumpangan daripada kerajaan dunia ini akan ikut binasaka. Kalau kerajaan dunia sudah menjadi rusak, gereja bisa terus menjadi baik atau tidak. Hal seperti ini dipikirkan Augustinus. What about the kingdom of the world collapse? What about the continuation of the kingdom of God? Lalu dia memikirkan yang penting perang terhadap bidat. Nah, ini pendeta yang pintar. Pendeta yang pintar bukan melihat berapa uang persembahan, berapa gedungnya bersih atau bagus, berapa banyak orang kaya di dalam gereja. Pendeta yang pintar melihat iman kekristenan bisa dipelihara tidak. Pendeta yang sangat-sangat berbijaksana mengetahui ajaran yang diterima oleh Kristen. Pengertian doktrin oleh tua-tua dan majelis, mereka bisa bertanggung jawab tidak. Saya sekarang sudah tua, saya mau tidak mau harus pikir 10 tahun, 20 tahun kemudian setelah saya dibawa pulang ke surga, majelis di KRI masih beres. Tua-tua di sini masih memelihara iman tak? STT masih beres tak? Kalau kita tidak mempunyai orang yang beres, hari depan sangat menakutkan. Saudara-saudara, Augustinus siang malam berpikir, what about the kingdom of God? What about the church? What about the Christians? What about our society, our family? Orang Kristen keluarganya baik tak? Orang Kristen etikanya baik tak?
Apa yang menghancuri, mengerosikan kita punya kepercayaan kepada Tuhan? Ajaran-ajaran yang salah. Manikaisme, Neoplatonisme, Donatisme, dan juga ajaran-ajaran sesat dari bagian bidang-bidang seperti Arius. Semua itu dipantai dan diselesaikan oleh Agustinus. Saudara-saudara, Agustinus masih ada satu hal yang saya selesaikan hari ini. Lalu kita masuk ke dalam Anselmus. Dia akan memikirkan bagaimana dengan saya kok bisa percaya. Kalau saya mau mengerti apa yang saya percaya, caranya bagaimana? Why I can believe? How can I understand what I believe? Dua pertanyaan ini. Bagaimana saya bisa percaya? Dan setelah saya percaya, bolehkah saya bisa mengerti tuntas apa yang saya imani di dalam rohani saya? Ini pertanyaan yang menyangkut orang percaya yang berintelektual tinggi. Atau orang pintar yang beriman kepada Tuhan. Banyak orang beriman tidak ada pengetahuan. Banyak orang profesor tidak mau beriman. Orang yang mempunyai pengetahuan tidak gampang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan kebanyakan orang bodoh. Augustinus akan menyelesaikan ini. How can I believe? Can I understand what I believe? Bagaimana saya bisa beriman? Dan bagaimana saya bisa mengerti imanku? Saya kira setiap zaman orang-orang pintar yang mau percaya kepada Tuhan dapat gangguan di dalam konflik antara dua ini. Faith, reason, believe and understand. Maka Agustinus akhirnya menemukan satu prinsip yang penting yang dia tulis dalam bahasa Latin. Credo ut intelligas and intelligum et credo. Bagaimana mempunyai iman dan mempertahankan iman dengan pengertian yang sangat-sangat tinggi. Dan bagaimana melalui pengertian yang tinggi memperoleh iman lebih tinggi lagi. Ini satu perjuangan yang penting sekali bagi orang intelektual. Kecuali engkau orang Kristen yang ikut-ikut. Orang Kristen yang banyak tahayul. Tidak pernah mengerti apa yang kau imani. Engkau tidak peduli hal ini. Tapi setiap orang yang mempunyai pikiran yang tajam. Rasio yang sangat komplit. Dia tidak mau menjadi seorang percaya sembarangan. Dia mau bertanggung jawab. Why I believe. Di dalam hal ini Agustinus salah satu orang paling penting di dalam sejarah. Mau mengimbangkan apa yang diimani dan apa yang dimengerti di dalam otaknya. Di dalam hatiku saya mau beriman. Di dalam otakku saya sulit mengerti apa yang saya imani. Maka hati sama otak. Otak sama hati. Di tengah-tengahnya ada satu jalan. Itu jalan lembah bayang maut. Yang membawa kepada kematian. Banyak orang mati di tengah jalan. Tidak bisa percaya lagi. Banyak orang mati di tengah jalan. Tidak ngerti apa yang dipercaya. Akhirnya mulai kompromi. Mulai rusak rohaninya. Agustinus tidak. Agustinus mengatakan credo ut intelligas. I believe in order to I understand. I understand in order to believe deeply. Saya beriman supaya saya mengerti. Orang yang beriman harus mengerti. Nah, orang mengerti harus lebih beriman. Dengan demikian sekulasi itu tambah terus. Engkau menjadi orang yang pintar sekaligus orang spiritual. Engkau menjadi seorang spiritual sekaligus orang rasional. Karena beriman kepada Tuhan, pengertianmu maju terus. Karena engkau maju pengetahuannya, engkau tidak berhenti beriman. Lebih kuat percaya kepada Tuhan. Orang Kristen semacam inilah yang bisa menolong dunia. Anak muda macam inilah yang bisa membawa orang-orang cendekiawan kembali kepada Tuhan. Dunia perlu orang seperti Agustinus. Gereja perlu
pemuda seperti Agustinus. Anak muda yang beriman dan berpengetahuan harus menawan jiwa-jiwa pintar untuk menjadi orang Kristen. Saya harap semua orang pintar di gereja ini membawa pengaruh kepada masyarakat. Saya seorang yang bukan bodoh. Saya seorang yang sangat intelektual. Dan saya beriman kepada Tuhan dengan teguh. Akhirnya saya berusaha mempengaruhi semua kaum intelektual. Saya berada UC Berkeley, ada di USC, ada di sekolah di San Jose, di UBC, di Kanada, di University of Washington, di Seattle. Untuk apa? Mentaklukkan anak-anak pintar dan menjadi orang Kristen. Selain weekend saya berkhotbah di 5 kota, di San Francisco, di Los Angeles, di Portland, di Vancouver, dan juga terakhir tambah lagi San Diego. Saya juga masuk ke universitas bikin tanya jawab penuh sesak orang intelektual. Pertanyaan yang sulit sekali. Saya menjawab satu persatu. Mereka takluk, mereka sulut, dan mereka akhirnya mau beriman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, jangan kira saya sendiri jaga iman dan pengetahuan tinggi saya cukup, harus pergi mempengaruhi orang lain. Kalau bisa bikin persekutuan di universitas seluruh Indonesia dan masuk untuk membawa pengaruh seperti Agustinus mempengaruhi seluruh gereja. Saudara-saudara, iman dan pengetahuan harus sejajar. Pengetahuan harus menunjang iman. Dan hal ini selain Agustinus turun kepada satu orang yang lain. Sayangnya orang itu baru muncul 550 tahun setelah Agustinus mati. Agustinus dilahir abad keempat. Agustinus meninggal dunia abad kelima. Setelah abad 5 tidak ada orang pintar lagi. Sayangnya kalau gereja orang pintar sudah mati, tidak menurunkan lagi, generasi terus menerusnya itu di dalam kegelapan. Di dalam sejarah ada satu waktu disebut periode kegelapan. The stage of darkness in the history. Zaman kegelapan biasanya abad ke-5 sampai abad 10. 500 tahun. Tidak ada orang pintar. 500 tahun. Tidak ada otak yang besar. 500 tahun banyak orang beriman tapi tidak pengetahuan. Banyak orang mempunyai kepercayaan, mempunyai ketaklukan kalau Alkitab tapi tidak bisa menjelaskan. Saudara-saudara, itu sebab di dalam 50 tahun, khususnya 40 tahun terakhir, kita memberikan pencerahan intelektual kepada orang Jakarta. Dari tahun 75 sampai 84, 10 tahun saya bikin seminar di Surabaya. Membikin kebangunan seluruh iman Kristen di Surabaya. 84 mulai pindah ke Jakarta. Speak pertama, 2, 3, 4 sampai 25. Dan bukunya sudah dicetak 20 biji. Baru dicetak ulang dalam bahasa Mandarin untuk mengisi kebutuhan seluruh dunia dalam bahasa yang paling besar di dalam sejarah, Chinese language. Saya seorang diri mengisi kebutuhan seluruh zaman di dalam kebudayaan Indonesia dan kebudayaan Cina, dan akan diterjemahkan satu persatu ke dalam bahasa Inggris untuk isi kebutuhan. Sebenarnya dunia Inggris terlalu banyak teolog. Dunia Indonesia sedikit sekali teolog. Dunia Mandarin sedikit sekali teolog. Karena Amerika banyak teolog. Tiongkok sedikit, Indonesia sedikit. Saya mengisi kedua kebudayaan ini. Tapi setelah saya mati bagaimana saya tidak tahu. 5 tahun yang lalu kita meneruskan dengan speak untuk generasi muda. Dan sudah ada kristologi, ada pneumatologi,
doktrin Kristus, doktrin keselamatan, doktrin daripada Allah Tritunggal, dan akhirnya doktrin daripada Roh Kudus. Sudah disampaikan, sekarang doktrin manusia. Perhatikan ini. Kalau ini tidak ada lagi, kapan ada lagi saya tidak tahu. Setelah Augustinus tidak ada lagi. Dia sudah mati. Maka tidak ada orang pintar di dunia ini. Berapa lama? 550 tahun. Disebut the dark ages. Disebut zaman gelap di dalam sejarah. Augustinus mati abad ke-5. Setelah 550 tahun kemudian, lahirlah satu orang pintar luar biasa seperti Augustinus. Tetapi sudah 500 tahun hilang. Orang itu dilahirkan di Italia. Akhirnya dia pindah ke Inggris dan menjadi orang Inggris dan sampai mati di Inggris. Namanya Anselmus atau Anselmes. A-N-S-L-A-M-S. Anselmus. Orang ini waktu kecil pintar sekali. Dan dia karena pikirannya lain dengan papanya. Debat melulu. Cekcok terus. Tidak ada perdamaian karena dia suka debat. Suka argumentasi. Papanya buat. Akhirnya dia keluar dari rumahnya. Anak yang terlalu pintar. Tidak gampang diterima oleh orang tua. Tidak gampang taat kepada gurunya. Tidak gampang sesuai dengan pendidikan yang formal. Dia keliaran sampai umur 28. Dia sendiri masuk ke dalam sekolah teologi dan belajar kitab suci. Mulai takluk kepada Tuhan. Sesudah dia meninggalkan Italia, dia lari ke Inggris. Sudah di Inggris, dia berdebat terus. Dan dia mempunyai kepercayaan yang sangat tinggi. Filsafat sangat tinggi. Akhirnya sampai dia umur 60 lebih. Diundang menjadi pendeta paling besar di Inggris, yaitu the Archbishop of tempat yang namanya Canterbury. The Archbishop of Canterbury adalah kepala pendeta seluruh Inggris di dalam gereja Anglican. Dia yang memangku jabatan seperti itu sampai dia mati. Anselmus memperbarui dan menahan iman kepercayaan orang Kristen. Dan pengaruhnya sampai sekarang sudah lebih daripada hampir 1000 tahun. Anselmus di Archbishop of Canterbury, dia menulis buku yang paling penting namanya Cur Dei Homo. Mengapa Tuhan menjadi manusia? Nah, ini buku inkarnasi. Ini buku yang paling penting yang ditulis Anselm, namanya di bawah. Dan buku ini membereskan, memperbarui dan mempertahankan iman Kristen yang mempengaruhi lebih 1000 tahun. Saudara-saudara, di dalam buku Cur Deus Homo, dia akan membicarakan mengapa Allah harus turun ke dunia. Mengapa Kristus harus inkarnasi. Mengapa dia harus berdaging darah? Rahasianya apa? Sebabnya apa? Kita harus mengetahui di dalam hal ini tentang apa. Dan dia orang percaya, tapi dia mau tahu. Maka dia menjalani satu hal sama seperti Augustinus. Credo ut intelligas. Beriman dipertanyakan jawaban intelektual. Beriman harus ditanggung oleh pengertian. Di dalam hal ini hanya 2 orang di dalam sejarah, Augustinus, Anselmus. Saya percaya kepada Tuhan, tapi saya mau memikir dengan tuntas kenapa saya mesti percaya sama Tuhan. Saya beriman kepada Tuhan seperti ribuan juta orang Kristen, tapi saya adalah orang yang mau tahu kenapa saya harus beriman kepada Tuhan. Hal ini jawaban dari Alkitab mulai dari buku Yesaya. Ada satu kalimat Tuhan berkata, jika engkau tidak percaya, engkau tidak akan
berdiri teguh. If you do not have faith, you will never be able to stand fast. Saudara-saudara, orang Kristen dengan apa bisa berdiri tegak? Orang Kristen melawan begitu banyak musuh di dunia. Bagaimana kita mempertahankan status kita kecuali kita beriman? If you do not have faith, you will never be able to stand fast. Tetapi pada waktu membaca ayat itu, dia berusaha untuk mengerti dari terjemahan lain. Akhirnya dia menemukan satu terjemahan kuno, menerjemahkan dengan kalimat, jikalau engkau tidak beriman, engkau tidak mungkin mengerti. Wah, dia sadar. Kalau begini saya mau mengerti, bukan belajar di sekolah, masuk universitas, banyak pengertian buku yang saya baca, saya menjadi orang yang mengerti. Tidak. Kalau saya tidak beriman, saya tidak mungkin mengerti. Setelah dia sadar, dia menggabung iman, pengertian. Iman, ratio. Iman, intelektual. How can I believe and at the same time I understand? How can I understand the one I believe? How then I logicalize him? Bagaimana melogisasikan? Bagaimana saya mengerti yang ku percaya Tuhan itu? Dengan otak mengerti yang ku percaya. Bagaimana? Seperti apa yang dikatakan Paulus. I know whom I believe. Wah, ini kalimat besar sekali. Kalau orang cuma percaya tapi tidak tahu, dia menjadi tahayul. Kalau orang cuma percaya tapi tidak mengetahui, dia menjadi orang beriman yang tidak ada pikiran. Imannya penuh, otaknya kosong. Kepercayaan di dalam hati, otaknya sama sekali nihil. Itu bukan orang Kristen yang baik. Anselmus tidak mau menjadi orang percaya yang tidak berotak. Demikian Anselmus tidak mau menjadi orang beriman tapi tidak berintelek. Dua orang yang sama. Credo ut intelligas. In order to understand, I should believe first. Yang mana dahulu, bukan pengetahuan dulu. Setelah saya ngerti, saya percaya. Omong kosong. Orang yang banyak ngerti tidak mau beriman karena mereka memang hatinya tidak berubah. Banyak orang tahu rokok tidak baik. Kenapa terus merokok? Karena yang dia tahu tidak bisa menjadi satu keyakinan dia. Maka Alkitab jalannya lain. Orang yang tahu judi tidak baik tetap judi. Orang yang tahu main pelon tidak baik tetap main perempuan. Orang yang tahu merokok tidak baik tetap minum ganja. Karena apa? Knowledge, no power to transform into your action. Pikiran tidak mempunyai kekuatan merubah hidupmu. Pengertian tidak mempunyai sumbangsi untuk merubah tabiatmu. Banyak orang mengetahui ini tidak baik, itu tidak baik. Jalankan terus. Karena apa? Mereka tidak hati mau bertobat. Mereka tidak hati mau berbuat baik. Maka mereka terus menipu diri dan ditipu oleh iblis. Agustin bilang, no. Lord, tell me, what should I do? I want to understand. But what can I do in order to understand? Credo ut intelligas. Beriman supaya engkau boleh mengerti. Jadi harus beriman dulu. Iya. Apa itu iman? Iman itu termasuk obedience. Iman itu termasuk surrender. Engkau beriman kepada Tuhan, engkau takluk kepada Dia. Engkau beriman kepada Dia, engkau rela taat tunduk kepada Dia. Itu iman. Kalau seseorang sudah takluk kepada Tuhan, tidak mungkin tidak ngerti firman Tuhan. Banyak orang tidak ngerti atau ngerti palsu, ngerti salah, ngerti tidak benar, ngerti menipu diri karena hatinya belum takluk. Saudara-saudara, jangan lagi menipu diri. Kalau hatimu tidak mau takluk kepada Tuhan, engkau tidak mungkin mengerti rencana Tuhan. Jikalau rohanimu tidak surrender di bawah Tuhan, pikiranmu tidak mungkin mengerti rencana Tuhan. Mari kita bertobat. Tobat dari bukan otak, dari hati dulu. Now I surrender to you. Now I submissive to you. Now obey you, Lord. And after obey you, trust in you,
You change my mind. You transform my intellectuality. Make me understand. Kalau engkau tidak beriman, engkau tidak akan mengerti. Kalau engkau tidak percaya kepada Tuhan, engkau tidak mungkin diberi kekuatan, kesadaran, rasiomu menjadi beres. Itu sebab believe first, and then transformation will come. Inilah sesuatu sumbangsi seperti Augustinus, Anselmus berjalan seperti ini juga. Saudara-saudara, lalu Anselm selain memberikan sumbangsi mengenai iman dan pengetahuan, Anselmus menulis buku Kenapa Tuhan Harus Menjadi Manusia. Bukankah sudah enak di surga? Menikmati kemuliaan, kesucian, penyembahan dari malaikat. Begitu anggun, begitu hormat, begitu mulia di surga. Kenapa dia turun ke dalam dunia? Bahkan lahir di balungan. Begitu korban, begitu hina, begitu menyangkal diri, sampai lahir di palungan. Cur deis homo. Kenapa alat menjadi manusia? Ini sumbangsi terbesar dari Anselmus. Saya tidak akan bicarakan semua rahasia hari ini, tapi Tuhan sudah menjadi manusia. Tuhan sudah inkarnasi. Tuhan sudah turun ke dunia. Karena apa? Banyak orang kira, ya karena Tuhan mencintai kita maka datang ke dunia mau mati untuk kita. Ini semua tidak salah. Semua betul. Tapi di dalam kalimat-kalimat ini masih ada rahasia apa? Yang orang Kristen khususnya orang Kristen Reform Injili harus mengerti akan hal ini. Cor Dei Homo. Mengapa Allah turun menjadi manusia? Karena dia mau datang membayar utang. Nah ini yang dulu selama 1000 tahun kurang jelas. Kalimat saya bocor, Yesus datang untuk membayar hutang semua. 1, 2, 3. Dia membayar hutang. Sekarang saya melemparkan satu pertanyaan. Utangnya siapa yang utang? Utangnya utang ke siapa? Bayarnya harga berapa? Sudah bayar, kita boleh dilepas. Kita dilepas dari siapa? Dan siapa yang menerima hutang yang dibayar itu? Dengar sekali lagi ya. Hutang dari siapa? Hutang kepada siapa? Hutang berapa? Lalu perlu bayar. Bayar berapa? Baru hutang itu lunas. Dan hutang itu sudah dibayar. Yang terima utang itu siapa? Sudah terima utang melepaskan kita. Kita sebelum dilepas di dalam tangan siapa? Setelah hutang diterima, lalu utang sudah dibayar. Yang membelenggu kita, melepaskan kita, kita bebas. Itu namanya keselamatan. Keselamatan lepas hutang yang dibayar kepada siapa? Ini tidak pernah jelas di dalam sejarah 1000 tahun sampai Anselm. Augustinus bicara tapi tidak sejelas Anselmus. Anselm bicara lebih jelas dari semua bapa gereja sebelumnya. Dan akhirnya setelah Anselmus baru gereja teologia selesai mengerti kristologi dengan tuntas. Hari ini sampai di sini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah kami. Tuntun kami selangkah demi selangkah. Masuk ke dalam kelimpahan kekayaan firman-Mu. Sehingga dari zaman ke zaman kami mengwarisi iman kepercayaan sejati. Mengwarisi kepercayaan yang mendalam. Mengwarisi kepercayaan ortodoks. Untuk memuliakan nama-Mu. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berterima kasih dan bersyukur. Amin.
Tuhan.